Ini dia, akhir bulan, akhir pekan yang memang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, di mana data ekonomi kurang lebih menyisakan satu saja data yang paling penting, yaitu inflasi PCE dari Amerika. Tapi sebelum itu, kita juga sudah mendapatkan data Tokyo CPI tadi pagi yang sudah dirilis dengan angka yang bisa dibilang lebih tinggi daripada ekspektasi, dan itu seharusnya mendukung kepada sikap hawkish dari BOJ ke depannya. Nah, tapi juga ada satu lagi data inflasi dari zona Eropa yang kemungkinan baru akan dirilis nanti sore. So, ini dia ulasannya. Oke, tadi malam kita sudah dapatkan data, yaitu GDP dan juga data initial jobless claim. Oke, kita bahas satu persatu, di mana data GDP dihasilkan ataupun dirilis dengan angka yang lebih tinggi daripada ekspektasi, angkanya plus 3,0%. Dan itu berarti ekonomi relatif sehat, relatif lebih solid, relatif lebih kuat. Dan tidak ada kekhawatiran terkait dengan resesi ya teman-teman. Jadi inilah yang membuat kenapa dolar mengalami rebound, bahkan pasar saham pun sebetulnya rebound karena tidak ada kekhawatiran terkait dengan resesi tersebut. Nah, kemudian yang paling penting ini menandakan bahwa ekonomi tetap solid sehingga mungkin akan mengikis kesempatan untuk melakukan pemangkasan 50 basis point. Tapi tunggu dulu, bukan itu yang menjadi indikatornya karena dasarnya adalah pasar ketenagakerjaan yang saat ini sedang menjadi sorotan ataupun perhatian para pembuat kebijakan Fed. Nah, otomatis data initial jobless claim kalau kita perhatikan juga angkanya 231 versus 232. Jadi ini pun sedikit turun dari minggu yang lalu 233. Oke, ya menurut saya nggak ada apa-apa di sini. Artinya angkanya relatif tenang, relatif soft, tapi juga tidak terlalu kuat. Karena posisinya tetap berada di atas 230 ribuan. Yang kita inginkan sebetulnya angkanya harusnya berada di bawah itu untuk membuat dolar jauh lebih kuat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hanya dihasilkan dengan angka 231 ribu. Nah, satu hal yang jelas di sini, pasar tenaga kerja yang kita lihat initial jobless claim adalah klaim pengangguran awal, sementara klaim lanjutan juga menunjukkan angka yang bisa dibilang relatif lebih sedikit atau lebih kecil daripada ekspektasi. Bahkan kalau kita compare dengan prior ataupun minggu sebelumnya, kecenderungannya berada dengan data yang relatif sedikit lebih tinggi ya, setelah revisi tentunya 855. Oke, kalau begitu yang akan menjadi tanggung jawab bagi para pelaku pasar adalah data ini kira-kira akan membatasi potensi pemangkasan 50 basis point apa tidak. Tapi sebelum itu ini akan dikalkulasikan dari data jobless claim mingguan, itu akan dikalkulasikan kepada data non-farm payroll dan itu baru akan dirilis minggu depan. Jadi, lagi-lagi teman-teman, saya tidak melihat ada sentimen ataupun perubahan sentimen yang signifikan terkait dengan data di satu hari terakhir tadi malam, termasuk juga dari sejak hari Senin, Selasa, Rabu, di minggu ini yang memang notabene tidak ada data ekonomi yang relatif besar ataupun sangat berpengaruh. Jadi, pesan saya lagi-lagi, kita berada di posisi wait and see, investor semua sedang wait and see, dan kaitannya dengan wait and see tersebut berarti tinggal menunggu data PCE nanti malam. Walaupun ada satu keyakinan bagi saya, data inflasi ini tidak akan menggagalkan ataupun mengubur terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Hanya saja besarannya berapa itu yang akan ditentukan dari data saat ini sampai minggu depan. Jadi itu yang akan menjadi core ataupun pusat perhatian bagi para pelaku pasar. Jadi ingat ya, posisinya akan sangat menentukan berapa besar pemangkasan tersebut akan dilakukan di September, bukan akan menentukan apakah akan terjadi pemangkasan atau tidaknya. Karena sudah hampir dipastikan Jackson Hole Symposium kemarin sudah memberikan alasan yang tepat. Nah, otomatis yang perlu saya ingatkan lagi, efek akhir bulan. Ya, walaupun kita hitung-hitung Senin, Selasa, Rabu sempat terjadi penurunan, kemudian dia rebound lagi, terutama untuk pasar emas, dan juga ekuitas sepertinya juga tidak terlalu turun ya. Kemudian dia sempat rebound, tadi malam juga rebound, dan kemudian juga emas sempat tertekan, kemudian rebound. Oke, berarti tinggal sisa satu hari. Apakah kita akan menentukan ini masih ada imbas ataupun dampak dari efek akhir bulan, di mana dolar biasanya menguat di detik-detik terakhir, atau menjelang ataupun saat penutupan sesi London. Itu yang kita perlu lihat nanti di jam 10 ataupun 11 malam. Nah, tapi pengingatnya juga, ternyata saya baru ingat minggu depan itu adalah akhir musim panas dari Amerika, sehingga diperkirakan ini adalah masa-masa bisa dibilang libur terakhir ya. Jadi kemungkinan kita akan lihat pergerakan market yang tadinya cepat, volatility-nya cukup meningkat, tiba-tiba akan sepi, sunyi senyap menjelang akhir libur pekan. Dan berarti libur panjang ini akan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para trader seluruh dunia, terutama untuk Amerika. Dan kemungkinan flat. Saya rasa mungkin sideways di pertengahan malam. Sangat memungkinkan setelah data PCE nanti malam,
responnya sudah terjadi, tertakar, lalu kemudian mereka akan mix dengan efek akhir bulan yang kemungkinan juga bersinggungan dengan libur akhir musim panas. Nah, berarti menurut saya posisi ini kemungkinan tidak akan terlalu membuat volatility terlalu lebar, terutama untuk emas. Saya sih berharapnya kemungkinan range-nya akan relatif sama. Tapi mungkin saya salah, jadi kemungkinan kita akan lihat angka PCI-nya berapa nanti malam. Nah, oleh karena itu, kalau kaitannya dengan data PCI ini, berarti kita akan lihat angkanya akan berada selisih berapa. Apakah selisih lebih tinggi atau selisih lebih rendah? Artinya begini, kalau memang ternyata data yang dimaksud adalah dengan ekspektasi kurang lebih 0,2%, terutama untuk core PCI ya, untuk basis bulanan, harapannya adalah sustain ataupun stabil di 0,2%. Tolong dilihat, apakah angkanya itu ada di arah atas atau arah bawah. Itu yang pertama. Tapi kalau di arah atas, kira-kira penguatannya berapa poin percentage? Misal, kalau misalkan ekspektasinya 0,2%, ternyata naiknya cuma 0,3%, menurut saya kemungkinan dolar akan naik secara singkat, tapi emasnya turun, tapi juga akan relatif terbatas. Karena, ya otomatis selisihnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu ekstrim. Termasuk juga data core PCI untuk basis tahunannya. Tolong perhatikan, apakah naiknya ke 2,7% atau ke 2,9%. Tidak ada selisih yang terlalu lebar, berarti tidak akan ada gangguan terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau datanya lebih rendah ataupun kurang lebih sama dengan ekspektasi, kemungkinan potensinya dolar akan relatif melemah. Kemudian kita akan lihat emas kembali mengalami kenaikan, bahkan mungkin menguji areal resisten atau all time high 15 atau 2531, dan berarti mungkin juga extend sampai level tertingginya. Nah, itu berarti apakah kita akan dapatkan all time high baru atau dia akan terkoreksi dengan sendirinya? Menurut saya yang paling logis, kalaupun koreksi, kembali lagi, arealnya mungkin tidak akan terlalu tajam ataupun tidak terlalu jauh dari low 1 atau 2 minggu sebelumnya. Artinya, kita akan lihat mungkin 2490 ataupun 2483 sebagai bentuk kekecewaan ataupun kekagetan market, tapi diasumsikan sebagai profit taking juga bisa. Apalagi ini bertepatan dengan kondisi akhir pekan dan akhir bulan. Tapi secara keseluruhan, sentimennya masih tetap bullish, terutama juga untuk pasar ekuitas yang sangat menantikan penurunan suku bunga. Nah, flashback dengan data sore nanti. Data CPI untuk zona euro juga akan rilis dengan angka ekspektasi 2,2% dari 2,6%. Berarti ada pelemahan ya, dari sini angka 2,6 turun ke 2,2%. Of course, that will be great, that will be positive, dan itu adalah positif untuk sinyal penurunan suku bunga. Tapi masalahnya itu berarti tekanan untuk euro. Itu sebabnya kalau Anda lihat dari video penjelasan, 2 hari terakhir kita melihat posisi dari euro kecenderungannya juga relatif melemah. Jadi ini adalah ekspektasi terkait dengan apa yang terjadi pada data ekonomi. Well, kalau memang ternyata ECB bisa juga melakukan pemangkasan suku bunga di bulan September, berarti euro akan relatif lemah terhadap US dollar. Dan tapi kalau misalkan secara keseluruhannya US dollar ataupun Fed memang kecenderungannya memiliki peran untuk melakukan penurunan suku bunga, maka sebetulnya US dollar lah yang akan melemah terhadap semua mata uang. Well, at least kita masih punya waktu 3 minggu ke depan sampai 17-18 September FOMC meeting yang akan terjadi. Nah, tapi penggagasnya itulah data PCI nanti malam dan juga data non-farm payroll minggu depan. Sehingga kita akan lihat gambarannya apakah dia akan ketangkas di bulan September tersebut 25 atau 50 basis point. Kemudian dot plotnya akan seperti apa? Apakah dia akan menggagas 2 atau 3 kali pemangkasan di 2024 atau hanya 1 kali di 2024? Dan bagaimana dengan nasib di 2025? Itu yang paling penting di pertemuan September mendatang. Nah, otomatis 3 event penting, kembali lagi saya ingatkan ada 3 hal yang harus Anda catat di situ dan juga perhatikan. Non-farm payroll, CPI, dan FOMC meeting. So, semua itu akan sangat menentukan nasib emas, nasib pasar ekuitas ataupun saham sampai 6 bulan terakhir di sisa 2024.